Kalau dari sisi Lesti nih, yang paling 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 beneficial buat lo dan keluarga living there apa sih, Ri? Menurut gue sih yang gue paling suka sih, yang paling kita paling suka tuh work life balance ya. Jadi kita kerja sama hidup kayaknya bisa bisa balance ya. I mean, gua nggak tahu ya, kalau mungkin sekarang juga di Jakarta atau dimanapun juga orang juga bisa aja create work life balance asal asal mereka bisa atur dengan baik. Cuman di sini kayaknya semuanya udah mendukung untuk kita bisa bisa balance gitu loh. Kayak di kantor gitu, orang kantor juga udah ngerti kalau misalnya kita butuh kita mesti kerja 9 to 5, kita nggak bisa lembur karena kita mesti jemput anak sekolah, atau kita mesti pulang karena anak-anak nggak ada yang jaga di rumah. Terus apalagi ya, iya, iya, dan kalau misalnya harus kerja mesti overtime atau lembur, kita juga bisa bawa pulang kan, kita bisa bawa pulang kerjaan, kita kerja di laptop ya, once kita di rumah kita bisa lanjutin kerjaan gitu. Dan atau ya gue enaknya itu lah, maksudnya kita dan karena nggak ada macet di sini, jadi kalau ada apa-apa di rumah sama anak-anak kita bisa cepet gitu loh, mau 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 jemput anak-anak, mau pulang balik ke kantor lagi atau gimana, gampang gitu loh. Iya, iya. Very predictable lah ya. Iya, karena kita udah tahu, kita kita bisa naik kereta, bisa naik tube, bisa naik DLR, bisa langsung udah tahu, wah 15 menit gue bisa nyampe sekolah anak gue gitu. Dan nggak, ya itu dia enaknya ya, semua teratur, semua semua disiplin, semua udah ada aturannya, dan warga-warga negaranya juga semuanya udah nurut semua. Jadi 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 kita udah expect orang bakal gimana, kita udah bisa tahu gitu. Ya, lebih ya ya. Ya, jadi di London itu ada TfL namanya websitenya dan itu bisa dilihat by web Transport for London. Kalau misalkan kita mau plan dari titik ini ke titik ini, kita udah bisa tahu. Oke, naik tube sekian menit, jalan sekian Iya. menit, pindah. Hmm. Jadi very plan gitu. Dan gue inget banget Iya. itu gue mau ke kampus naik tube pagi-pagi ya, emang weekday Hmm. jam sibuk. Ada telat kayak 2 menit gitu, seluruh orang di dalam cupnya pada gila 2 menit men. 2 menit udah bete semua. Kalau di sini kayaknya 2 jam juga nggak apa-apa kali. Banyak banget tuh berangkat ke UI sering banget telat gara-gara kereta nggak datang gitu. Ujian telat gitu ya. Ujian mulai Iya. jam 8, gue ngantri dari setengah 7 nggak datang-datang, kereta sampai setengah 9 di stasiun. Nyampe Iya. sana tinggal setengah jam. Ya, Iya, yang gitu. kayak Tapi gitu-gitu lah, pokoknya udah. ya Even lo semoga naik uh, uh, even kita naik sepeda aja di Google kan lo bisa cari ya, Google Maps gitu kan lo bisa cari juga kan, ada semua option ya, ada mau lo mau jalan kaki, mau naik sepeda, mau naik taksi apa naik public transport, semuanya ada itu, dan semuanya hampir precise gitu loh. Jadi kita mau naik sepeda pun kita udah tahu, wah setengah jam gue nyampe nih gitu. ya benar, very predictable, semuanya jelas. Hmm. Jalurnya juga ada ya, Rias, untuk Jalurnya sepeda. juga udah ada, jalur sepeda udah ada semua gitu. Dan nggak so far gue selama gue naik sepeda paling cuman 1-2 kali lah gue lihat ada yang ngelanggar, ada yang mobil Ngambil. naik mobil apa parkir di jalur sepeda apa apa gitu. Cuman almost jarang banget lah case-nya. Ya, ya. Well, kita lagi menuju ke sana juga Ya, Jakarta. Cuman ya memang kalau gue juga goes, kadang-kadang suka ada gerobak pemulung, itu kalau motor berhenti, jadi mesti mesti pinter set gitu lah ya. nyelip-nyelip. Hati-hati. Tapi anyway, ini bukan untuk memperbandingkan di sana bagus di sini enggak, tapi ini buat belajar gitu ya, buat kita belajar Hmm, hmm, hmm. bahwa we're actually heading there lah gitu. Tapi Hmm, memang hmm, hmm. tadi gue tertarik soal stabilitas tadi Ri, yang lo cerita ya, bahwa semuanya lebih predictable. Anak lo sekarang yang gede kelas berapa, yang kecil kelas berapa Ri? Yang gede year 10 berarti eh itu kelas berapa ya? Kelas 1 SMA ya kalau year 10 ya. Hmm. Hmm. Iya, kelas 1 atau kelas 2 SMA, gue lupa. Ah, Kalau di Jakarta kayaknya lebih lebih di bawah setahun atau gimana. Ya, iya, yang gede year 10, yang kedua year 9. oke, sip. Anak gue bedanya 1,5 tahun in between them.
Oh, deket banget bedanya. Jadi Deket udah banget, kayak deket banget. ya deket lah ya kalau Hmm. bedanya segitu Hmm. dari kecil Hmm. bareng terus pasti. Nah, ya enaknya pas umur segini sih udah enak banget. Cuman yang pas awal-awalnya itu yang kesian bini gue dulu, istri gue dulu, aduh, struggling banget itu ngurusin dua bayi. Barengan ya, deket banget kecil Sekarang kan juga. deket banget, mana nggak ada, kan nggak di sini juga nggak ada pembantu, nggak ada babysitter, nggak ada keluarga juga, ya udah deh. Nah, yang lo nggak gitu suka apa Ri di sana? Yang gue gitu suka apa ya? Em, Dia terutama yang paling ini sih jauh dari keluarga gue ya, kayak gue nggak bisa ketemu bokap nyokap gue, apa ya istri gue juga nggak bisa ketemu apa keluarganya juga, ya ya yang paling berat itu sama yang ya sama teman-teman dekat lu aja, teman-teman dekat lu semua di Jakarta semua kebanyakan kan, ya itu Cuma sih yang untung ya ada Zoom cuman ya. ya untungnya sekarang ada Zoom, ada WhatsApp group and everything, ya udahlah lumayan sekarang. Kenapa tadi lo lagi mau ngomong tadi apa? Hmm. Nggak tadi apa tadi, lupa gue, nggak apa-apa, ini never mind. Tadi ada pertanyaan nih, ada cultural shock nggak pas pindah pertama kali? Culture shock, culture shock nggak ya? Not real, nggak. Ya mungkin karena di Inggris kan bahasanya juga Inggris ya. Jadi kita udah dari 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 kecil, dari SD, SMP, SMA udah diajarin bahasa Inggris sama udah lumayan, dan kita udah nonton semua bahasa Inggris gitu di film-film. Jadi udah biasa, maksudnya denger bahasa Inggris udah nggak aneh sih. Ya mungkin agak shock waktu gue pas pertama kali ngambil master di Glasgow gitu kan. Di Scotland kan orangnya aksennya kan beda banget kan. Oh, parah. Well, yes aja nih, I, gue mesti yang excuse me, apa, ini ngomong apa ya ini orangnya? Kalau gue ya itulah ya. Cuman ya lama-lama sih biasa sih. Kalau culture shock, not really sih kalau buat gue. Ya, Hmm. nggak Kalau berapa shock. ya pergi teman dekat gitu kayak family friend gitu ada di sana atau gimana? Em, Ya cuman nggak. Ya karena di sini semua sibuk semua ya, jadi agak agak susah juga ya ketemunya, dan jarak jarak juga kan. Hmm. Tapi polanya Hmm. memang beda kan, mas gua. Lu kan nggak tahu nih, gue dulu inget banget karena kan gue sendiri nggak terlalu demen alkohol kan. Kalau teman-teman Hmm. teman-teman gue dulu pada ke pub gitu, pasti bergaulnya di pub gitu. Nah, Ah, ah. gue agak gagap juga tuh karena pertama kali ini gimana gitu ngomongnya nggak Hmm. nyata juga. Nah itu tuh ada kayak gitu-gitu nggak Ri? Maksudnya dengan teman kerja dulu nih kalau kita flashback sedikit, adjustment Hmm. di lo-nya tuh sebagai ya mungkin kan gue berasumsi benar nggak nih lu sebagai breadwinner lah kira-kira ya gitu di masa-masa Hmm. itu. Lu kan maksudnya kan sometimes pergaulan sosial juga berpengaruh pada karir dan lain-lain, nggak tau ada itu nggak sih proses yang Em, Ya emang maksudnya ya emang waktu pas gue pertama kali kerja gitu kan, kita pertama kali lah gue ada social interaction sama yang tiap hari gue ketemu sama orang-orang sini gitu kan. Dan orang-orang kan culture-nya beda-beda banget gitu ya. Maksudnya kita, dan kayak ya gue awal-awal gue kerja, awal-awal gue tinggal di sini, gue banyak diem sih, gue banyakin observasi, gue banyakin adaptasi sama sama culture-nya nih orang-orang sini gitu loh. Jadi gue banyak belajar dulu awal-awal. Jadi gue lebih banyak ya kalau lagi meeting apa gue banyak diem, banyak merhatiin orang tuh ngomongnya gimana ya, orang tuh apa sih kebiasaan orang dalam meeting, apa kebiasaan orang dalam kerjaannya sekarang kayak gimana gitu. Nah, ya things like that yang akhirnya setelah berapa lama akhirnya oke. Jadi gue mesti untuk supaya supaya orang recognize kita juga mesti 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 blend in with the culture, dan juga kita juga mesti mesti apa ya mesti mesti lebih interaksi juga sama mereka kan. Kalau ya sama kalau emang pergaulan sama di Jakarta ya emang beda ya, maksudnya beda nggak ya? Gue udah kelamaan juga ya kayak di sini, gue jadi udah udah rada lupa juga ya kayak gimana ya. Kayaknya sih sama-sama aja kayak sekarang ya. Eh,
Ya, so far kayak kayak lo bilang tadi ya, misalnya ke pub pada emang di sini kan kebanyakan culture-nya gitu, pulang kerja pada ke pub, nongkrong di pub. Gue tuh sampai sekarang juga nggak ngerti sih, kayak di pub gitu lo cuman holding your drinks outside the pub terus lo ngobrol nggak jelas gitu. Hmm. Terus what's the point gitu lo? Mendingan lo misalnya, let's say kalau misalnya lagi nonton bola atau apa atau nonton basket atau apa, oke lah. Dulu ada yang dikerjain gitu kan. Atau kalau misalnya kalau di Jakarta kan kita kalau nongkrong kan sambil makan kan biasanya kan. Kayak itu lebih lucu gitu loh. Ini cuman cuman minum gitu terus ngobrol juga nggak jelas gitu. Cuman ya 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 udah emang culture mereka begitu ya. Ya sudah lah. Gue juga nggak berapa doyan minum juga. Jadi yang ada gue kadang-kadang mereka juga bingung loh. Lu nggak mesen minum? Oh, ini gue soft drink aja lah. Gue juga nggak perut gue nggak biasa gitu. Iya, gue kerjaannya kalau misalkan apa bartendernya cewek gitu diketawain gue mesen coke Iya. gitu. Iya, lu gimana? Ketawain. Kadang gue suka bilang enggak gue ya on medication jadi gue lagi minum antibiotik gue bilang. Ngelesnya bagus ya, itu ada alasan yang bagus gitu. Mereka pasti, oh oke, cie. Oh, oke oke. Hmm. Lo going terus, Ri, pasti masih rutin terlalu ya. Ya masih lah lumayan masih bisa terus. Ya, Hmm. sekarang sih karena habis lockdown kan kemarin juga agak jarang sih gue keluar ya. Makanya gue goesnya virtual mulu. Iya, iya, iya. Kondisi gimana sih sekarang, Ri, di sana? Apa COVID ini? Eh, Pada mulai ke public places Sekarang sih gitu. udah dari tanggal 4 kemarin ya, dari 4 4 of July kemarin udah mulai buka semua tuh toko-toko apa kantor sih emang udah kantor udah beberapa udah buka, cuman emang banyak orang kantor yang masih pada takut takut untuk ke kantor karena mereka menghindari public transport ya. Hmm, hmm. Ya itu yang jadi ya masih jarang banget sih masih ya mungkin ya kalau orang yang di city itu masih sepi banget. Oh, City masih sepi banget, yang benar-benar Masih sepi sentral itu. banget. Sepi. Yang kantor-kantoran masih sepi banget. Kantor-kantornya Dan dan juga sama sama ini juga High Street juga masa kayak Oxford Street segala macam juga masih sepi karena turis juga nggak ada yang masuk kan. iya, iya. Turis pada nggak mau kesini karena ada karantina 2 minggu. Ya udah. Hmm. Ya gila aja 2 minggu mah. Ngapain? Tapi yang gue agak amazed tuh beberapa temen gue udah syuting gitu di Swedia, di Swiss gitu, udah back gitu. Jadi maksud gue yang bikin mereka lebih cepat apa ya? Eh, Kayaknya kalau kalau nggak salah gue nggak tahu Swiss, tapi Swedia yang ini kan kalau nggak salah yang mereka emang lockdownnya lebih relax kan. Hmm, oke, oke. Hmm. Tapi kayaknya maksud Hmm. itu berarti kan dia international flight udah masuk. Habis itu public place udah ini ya, udah misalnya udah bisa syuting gitu di jalan. Hmm. Cepet Nah, iya banget sih gitu ya. ya. Iya, Ya ada katanya sih sekarang sih emang emang juga udah asal udah pas masuk udah rapid test sudah ini ya ya orang udah masuk aja sih sekarang. Mereka emang iya. emang sign ada declaration lo harus stay karantin di satu tempat yang bisa dilacak terus gitu loh selama 2 minggu. I see, I see, I Gitu. see. Iya, iya, iya. Tapi kan udah ada 70 negara yang kalau nggak salah 70 negara ya yang udah nggak dibebasin karantina. Jadi ke Oh, sini habis itu asal asal rapid testnya masih lolos ya udah boleh oh, lanjut terus boleh jalan-jalan. ini lumayan lah ya, nggak ini, Hmm. lebih cepat juga ya. Cuman memang orang Hmm. gitu ya. Oh. Ya. Nah, anak-anak lu di sekolah lagi berarti? Udah balik ke sekolah atau Nah, masih online? anak gue yang kecil belum sama sekali dari Maret udah nggak dan sekarang mereka udah minggu ini terakhir sekolah online habis itu libur. Cuma kalau anak gue yang gede kemarin sempat masuk sekolah tiga 3 hari dalam seminggu. Sorry, 2 hari dalam seminggu. Jadi Senin sama Rabu aja dia masuk sekolah. Dan itu juga cuma 2 session gitulah, cuma dari jam 12 sampai jam 3, 12 sampai jam 3 gitu aja. Dan itu di grup-grupin gitu loh. Mereka cuma dibatasin 15 antara 15 sampai 30 orang, 15 sampai 20 orang satu grup gitu loh. Oh,
dalam waktu yang sama cuman segitu gitu. Iya, Oh, oke. gitu. Heeh. Jadi kelasnya anak gue yang gede ini kemarin dia masuknya beda-beda jam-jamnya. Ada yang grup masuk jam 9, ada yang masuk jam 10, ada yang 12 gitu-gitu loh. Mhm. Oh, di face gitu ya. Mhm. Oke, oke, oke. I see. Ya, ya, ya. Nah, Gitu. lu sendiri gimana, Ri? Nge-keep lu ada kayak semacam family tradition lo, family lo sendiri ya? Nuclear family lo ada semacam tradition yang lo bangun ya buat lo sama keluarga lo, anak-anak lo gitu di selama ini nih, sampai anak lo udah pada remaja ya. Hmm. Ya kita kalau di rumah sih we always try to have dinner together lah ya. Selalu lah hampir-hampir tiap malam kita selalu dinner bareng gitu. Terus apa doa ganti-gantian anak-anak gua gitu. Anak istri anak-anak gua ganti-gantian mimpin doa gitu malam apa pas dinner. Ya sama ya paling sama sama kalau liburan kita tiap tahun kita berusaha liburan bareng gitu. Ya, mumpung nih anak-anak masih acaranya masih bisa ikutin kita ya dimanfaatkan dimaksimalkan sebisa-bisanya lah. Nanti takutnya kalau anak gue nanti yang udah gede nanti udah jadwal ujiannya udah beda, jadwal antara udah kuliah segala macam udah beda kan kita udah nggak bisa bareng-bareng lagi nanti. Udah punya boyfriend, Ri? Yang gede? Wah, gua nggak tahu dah tuh. Yang namanya kami kan? Ya dia harus dia, biasanya sih dia cerita sama istrinya, istri gua. Oke, oke. Tapi ya maksud gua interesting kan, maksudnya biar gimana pun personally lo prefer gimana dengan terhadap soal budaya, terhadap pendidikan anak lo? Ya ini nih, ya masalahnya kita dari kecil dari TK, SD, SMP, SMA semua di Jakarta ya dan kita tahu kalau di Asia kan kayaknya sekolah kan wah demanding banget ya, PR banyak apa ya kerjaan sekolah juga ulangan melulu terus ada ya apa tiap semester ada ulangan habis itu tiap semester lo dapet rapot gitu kan. Nah, pas di sekolah anak gue di sekolah di sistem pendidikan di sini kan beda banget gitu ya. Nggak ada tuh istilah nggak naik kelas, semua naik kelas kan. Terus rapot juga cuman 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 sebatas penjelasan di kata-kata doang gitu. Jadi, oh anak lu outstanding, anak lu well behave di pelajaran ini. Nah, things like that gitu tuh. Lah, ini rapotnya kayak gini aja nih. Terus anak gue ranking berapa nih? Eh, anak gue bagus dibanding sama anak lain gimana nih ya itu nggak ada gitu jadi kita ya udah kita percaya aja lah ya udah oke kalau emang gurunya bilang dia baik ya oke ya things like ya ya yang kayak kayak gitulah sistem pendidikannya beda banget jadi kita juga mesti belajar dan mereka kan apa kayak kita kayak zaman SD dulu kayak udah matematikanya udah susah bener gitu ya SD SMP ya, entah anak-anak gue lihat tuh ini kayaknya masih gampang-gampang aja nih kapan susah ini. Iya, asik sih kalau gitu. Jadi anak kita nggak dibandingin segitu hebohnya sama orang lain gitu ya. Mungkin lebih dibandingin sama Iya. dirinya sendiri kan. Bener-bener. Iya, bagus sih. Gue rasa bagus buat mental mental anak-anak dan sama apa sesama teman-temannya. Mereka jadi nggak ada yang, wah nih yang oh ini anak pinter nih, anak yang kurang pinter apa gitu. Jadi nggak kelihatan kayak gitu. Kayak kita zaman sekolah kita tahu nih, wah ini anak pinter nih. Suka dicela-cela, suka jadi bahan contekan lagi. Iya. Ri, lu kalau wrap up a few lines apa Ri? Tentang ya so far nih kalau lo look back sama sekarang gitu sampai sekarang kehidupan lo di sini gitu apa yang mungkin yang bisa di-share ke yang dengerin sekarang sama nanti yang di GTV? Apa ya? Ya, one thing yang gua ini sih em, kita sebenarnya kita harus kalau kalau kita emang mau niat mau tinggal di luar negeri, one thing yang gue pesenin buat everyone yang wants to try, ya udah ya lo mesti siap untuk kerja keras deh. Ya work harder than anyone else gitu. Lo mesti kerja keras lebih keras daripada orang-orang lain.
Karena biar gimana pun once you're in a foreign country, lo udah bukan di tanah air lo lagi, lo second class citizen, third class citizen gitu loh. Jadi untuk just to be able to prove yourself to that you can do something, you have to like work harder than everyone else to show it. Ya itu. Dan ya pertama mesti work harder. Terus juga kedua, lu mesti berani speak up ya, gue bilang. Uh, Susahnya dulu budaya Indonesia, apalagi kayak gue di keluarga gue gitu kan, kita anak-anak gitu nggak biasa untuk speak up, kita nggak biasa untuk ngomong, nggak biasa untuk mengutarakan pendapat, untuk ngasih pendapat, untuk ngasih argumen gitu nggak biasa kan. Nah itu that's one thing yang kita harus belajar kalau kita ke luar negeri, kita harus berani speak up karena kalau lo nggak speak up, lo nggak akan direcognize sama orang-orang lain dan lo nggak akan dianggap sama orang-orang lain gitu loh. Kalau gue pernah dulu waktu zaman gue awal kerja, gue pertama kali meeting gitu, gue diem aja. Karena gue tahu apa yang mereka ngomongin, cuman gue masih nggak berani untuk ngomong gitu loh, karena takut salah. Takut salah, takut pertanyaan gue tuh bodoh apa gimana gitu kan. Padahal pas gue selesai meeting, terus misalnya gue ada pertanyaan, gue email ke orang-orang loh. Oh, this is a very good question. Kenapa lo nggak tanya pas meeting gitu loh? This is a very valid point gitu loh. Jadi berani aja lah. Kalau gue bilang sih, beraniin aja ngomong, berani aja untuk ngasih pendapat. Karena nggak semua jangan inilah, don't underestimate yourself gitu loh. If you believe you can, then you can definitely gitu. Okay. Sama yang terakhir paling penting sih, kalau emang udah mau ya apapun yang lo kerjain sih emang lo mesti ya banyak doa deh. Karena kalau Tuhan nggak ngizinin lo juga nggak akan ada jalan. Ya itu sih itu yang buat gue yang matters banget itu sebenarnya. Soalnya kalau gue nggak percaya sih bisa sampai sekarang, sampai bisa sampai stage kayak gini nih, gue kalau nggak ada Tuhan, wah gimana ya? Gue nggak mungkin deh. It's too many miracles that happen that brings me here. Nice. Asik. Ya gitulah. Jadi itu tadi beberapa tips dari Ari. Kita tadi udah sempat ngobrolin tentang environment kerjanya, gimana struggle-nya Ari pas pindah pertama kali, what makes him persevere gitu ya sampai di titik ini sekarang. So moga-moga yang ada di sini nyimak dan nanti yang di GTV juga dapat sesuatu, ada gems here and there yang bisa didapat juga gitu buat ya something untuk di ponder sambil jalan, sambil nyetir atau whatever. See you guys. Thanks so much ya, Rick. Bye-bye. Bye. Thank you semua. God bless. Bye.